Selanjutnya, saya ingin membacakan materi tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Pada kepemimpinan, pemimpinan dalam pengertian umum adalah menunjukkan proses kegiatan sesuatu dalam pemimpin, membina, membimbing, memengaruhi, dan mengontrol pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Menurut Miftah Thohar, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik secara perorang ataupun kelompok. Sedangkan menurut Sorjono Soekato, pemimpin adalah kemampuan dari seseorang pemimpin atau leader untuk mempengaruhi orang lain, orang yang dipimpin atau pengikutnya, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpinnya. Terus ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses pembuatan pilihan dari sebuah alternatif. Menurut G.R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu atau dari dua atau lebih alternatif yang ada. Sedangkan menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Keputusan lahir dari suatu proses di mana di dalamnya terjadi diskusi yang intensif, saling tukar pikiran atau brainstorming yang mendalam dengan analisis yang tajam. Dasar pengambilan keputusan menurut G.R. Terry adalah sebagai berikut. Yang pertama ada institusi, suatu proses bawah sadar atau tidak sadar yang ditimbulkan atau tercipta akibat pengalaman terseleksi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan atau intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Dua, ada pengalaman. Mengambil keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan atau memperhitungkan untung ruginya, baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Ketiga, ada fakta. Mengambil keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan sehat, solid, dan baik. Terus, wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pemimpinan terhadap bawahannya atau orang lain yang lebih tinggi. Yang kelima, ada rasional. Pengambilan keputusan berdasarkan rasional yang dihasilkan bersifat objektif, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu. Proses pengambilan keputusan harus melalui tahap-tahap tertentu dengan tertib, seperti yang dikemukakan oleh Charles Hoover, yaitu distinguish the phases initiation and legitimation. Artinya bahwa untuk mengenali tahap-tahap dalam membuat suatu keputusan, yaitu tahap permulaan dan tahap pengesaan. Setelah mengetahui tahap-tahap pengambilan keputusan, kemudian untuk mendapat keputusan yang pasti melalui beberapa proses. Ada 3 proses. Yang pertama, proses pemilihan situasi dan kondisi dengan wawancara yang inteligal. Yang kedua, ada proses menemukan masalah, mengembangkan pemahaman, dan menganalisis kemungkinan pemecahan masalah serta tindakan lebih lanjut. Ada perencanaan pola kegiatan. Terus yang ketiga, ada memilih salah satu tindakan dari sekian banyak alternatif atau kemungkinan pemecahan dan diambil keputusan. Ada 7 kriteria yang dapat digunakan apakah prosedur pengambilan keputusan memiliki mutu yang tinggi. Yaitu ada 1, secara menyeluruh mengumpulkan
berbagai macam cakupan yang luas dari suatu tindakan alternatif. Yang kedua ada mensurvey semua cakupan tentang hasil dari sasaran yang harus dipenuhi dan nilai-nilai yang mencakup sebuah pilihan. Tiga, ada secara hati-hati menimbang apapun konsekuensi yang negatif. Yang keempat, secara intensif mencari informasi baru yang relevan untuk dievaluasi dari alternatif. 5. Dengan tepat berasimilasi dan memperhatikan penilaian yang diberikan oleh para ahli dan informasi yang baru. Yang keenam, memeriksa kembali konsekuensi yang negatif dan positif dari semua alternatif. Yang ketujuh, ada ketentuan yang terperinci untuk menerapkan tindakan yang terpilih. Terus ada metode pengambilan keputusan yang dapat digunakan dalam organisasi, yaitu yang pertama ada kewenangan tanpa diskusi. Metode ini sering digunakan kalangan militer dan tepat dalam memutuskan dan cocok kalau pengambilan keputusannya dilaksanakan berkaitan dengan persoalan rumit yang tidak perlu didiskusikan. Yang kedua, pendapat ahli. Metode ini akan bekerja dengan baik apabila seseorang anggota kelompok yang dianggap ahli tidak diragukan kemampuannya dalam hal tertentu oleh anggotanya. Yang ketiga, ada kesepakatan. Metode ini melibatkan berbagai unsur dalam pengambilan sebuah keputusan. Seluruh anggota berpartisipasi penuh. Sangat penting khusus yang berhubungan dengan persoalan yang kritis dan kompleks. Terus ada ketetapan penggunaan dari ketiga metode itu. Yang pertama ada jumlah waktu yang ada dan dapat dimanfaatkan. Dua, kemampuan-kemampuan yang dimiliki dalam mengelola kegiatan pengambilan keputusan. Tiga, tingkat pentingnya keputusan yang akan diambil oleh kelompok. Ada beberapa hal proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada persepsi seorang tentang situasi lingkungan, sangat penting dan peka terhadap situasi yang mungkin menjadi penyebab timbulnya masalah. Kedua, berusaha memahami sesungguhnya yang sedang terjadi dalam situasi masalah tertentu. Yang ketiga, mendefinisikan masalah yang dihadapi untuk dipecahkan. Keempat, ada menentukan alternatif daripada metode dan cara pemecahannya. Yang kelima, ada pelaksanaan alternatif terpilih berdasarkan analisis yang mendalam yang pada gilirannya. Terus pengambilan keputusan memerlukan keberanian karena setiap keputusan pasti memiliki resiko. Fungsi pengambilan keputusan sebagai strategi kepemimpinan sangat penting. Keberanian pengambilan keputusan bagi organisasi berarti pemimpinnya mengetahui cara mencapai tujuan organisasi yang akan memberikan manfaat pada semua anggota organisasi. Seorang pemimpin harus mampu mengkomunikasikan keputusan yang telah ditetapkan pada anggota organisasi untuk dilaksanakan. Selanjutnya ada peran kepemimpinan. Peran kepemimpinan diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. Peran pemimpin sangat besar dalam pengambilan keputusan dan mengambil tanggung jawab setiap keputusan. Pemimpin dituntut untuk memiliki keterampilan, yaitu keterampilan teknis, meliputi keterampilan dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki. Keterampilan manusiawi meliputi kemampuan kerjasama. Efektivitas pengambilan keputusan bergantung kepada kualitas keputusan dan komitmen keputusan. Kualitas keputusan memicu kepada aspek teknis dalam
dalam kualitas tinggi untuk mengembangkan yang dapat keputusan bersifat konsisten dengan tujuan organisasi yang dicapai dengan informasi yang secara potensial dapat diperoleh. Sedangkan komitmen keputusan mengacu pada penerimaan keputusan oleh staf atau anggota organisasi. Partisipasi dalam keputusan oleh staf atau anggota organisasi cenderung menghasilkan perasaan komitmen dan rasa memiliki bersama. Partisipasi dalam keputusan dapat membangun tim kerja, kekuatan komitmen terhadap sasaran organisasi, dan kontribusi kepada pengembangan teknik partisipasi dan keterampilan manajerial. Perilaku pemimpin memiliki pengaruh atas kinerja dan keputusan kerja anggota. Hal ini yang mendasar ditekankan bahwa kinerja dan keputusan anggota adalah hasil dari ragam gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Sikap positif orang terbangun terhadap objek yang merupakan alat dalam kebutuhan. Hal ini menjadi alasan perlunya pengembangan hubungan pemimpin dengan bawahan. Ada hubungan timbal balik perilaku pemimpin dengan perilaku bawahan. Perilaku bawahan berpengaruh terhadap perilaku pemimpin dan perilaku pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan. Kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin.